Villa termahal di dunia Lingyun Residence itu milik kakek Li, orang terkaya untuk cucunya yang hilang 15 tahun yang dibangun khusus, dan yang tinggal di dalamnya adalah kakek Li yang dipersiapkan dengan hati-hati 4 calon suami. Huo Tingchen, CEO Grup. Perkebunan keluarga Li sangat besar. Seperti istana saja. Wah, tampan banget. Mereka keluarga Li 4 anak angkatnya. Lihat kemana? Kepala pelayan Wang. Ayo ikut saya. Villa termahal di dunia Lingyun Residence itu milik kakek Li, orang terkaya untuk cucunya yang hilang 15 tahun yang dibangun khusus, dan yang tinggal di dalamnya adalah kakek Li yang dipersiapkan dengan hati-hati 4 calon suami. Huo Tingchen, CEO Grup Li, memegang kendali ekonomi negara. Tidak suka tertawa, tidak pacaran. Gu Wei, ahli bedah otak terkenal dunia. Sangat bersih. Seumur hidup belum pernah pegang tangan wanita. Sinan, idola top Asia, kehidupan pribadinya sangat bersih, tidak pernah berinteraksi dengan wanita. Fu Shen, pria paling populer dan jenius di universitas terbaik dunia. Para siswi di sekolah, objek yang diperebutkan. Tapi dia tetap suci. Keempat tuan muda ini semua milik nona kecil. Kalian para pembantu kecil jangan bermimpi. Baik. Cucuku tersayang, di mana kamu sebenarnya? Kakek sudah mencarimu 15 tahun. Kamu di mana? Tuan, ada kabar tentang nona kecil. Cepat antar aku. Tuan. Kalian bersihkan semua kamar. Ya. Tuan, tunggu aku. Dasar perempuan jalang. Berani datang ke sini menggoda tuan muda keempat keluarga Li. Apa yang kamu katakan? Aku di sini hanya sebagai pembantu. Apa hak kalian memukul orang? Sayang. Ini putri Taipan minyak Hu Lili. Ini putri raja mobil Luo Chun. Ini putri raja energi Chen Qian. Sedangkan aku adalah putri Taipan internet dari kota ini, Yero. Kalian sekaya ini. Kenapa masih jadi pembantu di sini? Tanya yang sudah tahu. Tentu saja untuk menjadi nyonya muda keluarga Li. Putri sulung keluarga Li sudah lama hilang. Kami masuk jadi pembantu agar bisa lebih dekat. Dengan 4 pewaris keluarga Li, para tuan muda lama-lama jatuh cinta. Kalau bisa menaklukkan satu, kami akan mendapatkan kekayaan yang melimpah, menikmati kemuliaan tak terhingga. Sekarang tahu kenapa pembantu keluarga Li selalu celaka, kan? Karena bersaing dengan kami untuk tuan muda keluarga Li. Harus mati. Cepat pergi. Xiao, ibu tidak berguna, belum cukup uang sekolah kakakmu. Kumohon, pergilah bekerja di rumah Lingyun. Meskipun pembantu di sana sering kecelakaan, tapi dalam sebulan kamu bisa mengumpulkan uang sekolah kakakmu. Xiao, nanti kakak lulus pasti akan membawamu hidup enak. Aku harus membiayai sekolah kakak. Tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aku bukan seorang sosialita. Aku tidak tertarik pada tuan muda keluarga Li yang kalian bicarakan. Aku datang ke sini hanya untuk mencari uang, asal bekerja cukup sebulan, dapat gaji, aku pergi. Ternyata benar-benar orang miskin ya. Baik, kami bisa melepaskanmu, tapi pekerjaan kami semua harus kamu lakukan. Kalau begitu mulai dari ruang kerja. Cepat pergi. Enya. Yero, kamu terlalu kejam, langsung mengeluarkan kartu truf ya. Ruang kerja Tuan Muda Huo Tingchen.
Di dalamnya ada foto nona kecil, tidak diizinkan siapapun masuk. Orang yang masuk nasibnya sangat buruk. Ayo, nanti ada tontonan bagus. Kalau bukan karena mencari uang sekolah, kakak tadi pasti sudah kucabik-cabik kalian. Gadis kecil ini kenapa begitu familiar? Dan juga giok ini. Kenapa sama dengan milikku? Kamu sedang apa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku datang untuk bersih-bersih. Seluruh rumah Lingyun. Siapa yang tidak tahu? Ruang belajarku adalah area terlarang. Kamu menggunakan cara rendahan untuk merayuku? Kamu merasa umurmu terlalu panjang? Bukan. Aku menemukan batu giok ini. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Aku juga punya giok ini. Diam. Seseorang. Laksanakan hukuman. Siapapun yang berani masuk ruang belajarku tanpa izin, akan dihukum 30 cambukan, dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Kamu gila? Aku hanya datang untuk bersih-bersih. Tuan, meskipun kita terlambat selangkah, keluarga nona kecil sudah pindah, tapi aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki nomor telepon mereka. Baik. Pergilah. Ya? Semoga segera ditemukan cucuku, Xiaoli. Lepaskan aku. Kenapa suara ini begitu familiar? Aku benci, aku tidak mau sekolah. Lepaskan aku. Xiaoli, yang manis. Bagaimana kalau kakek mengantarmu ke sekolah? Lepaskan aku. Cambuk pertama. Untuk masuk ruang belajar tanpa izin, Berhenti. kakek Anda sudah kembali. Xiaoli dia. Ada kabar? Ada apa dengan pembantu ini? Pembantu ini berani masuk ke ruang kerjaku dan berani menyentuh foto Xiaoli. Aku akan menghukumnya sesuai aturan keluarga. Kakek, aku bersumpah. Sungguh, pembantu lain yang menyuruhku membersihkan ruangan, aku benar-benar tidak tahu ruang kerja ini tidak boleh dimasuki. Foto. Soal giok. Sebaiknya jangan dibicarakan dulu. Aku hanya membersihkannya. Berani berbohong. Dia tidak kenal Xiaoli. Foto masa kecil pasti bukan Xiaoli. Sepertinya kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati panggil orang. Ting Chen, sudahlah, kakek, dia kan baru datang. Anggap saja sudah berlalu. Kamu pulang dan istirahat saja dulu. Xiaoli sekarang mungkin sudah sebesar ini. Kakek, Ting Chen, aku tahu kamu sekarang sangat ingin Xiaoli kembali. Tapi jika sekarang Xiaoli tahu kamu menjadi sensitif karena dia ekstrem, dia juga akan sedih. Xiaoli? Di mana kamu sebenarnya? Huo Tingchen ini apa sih? Gila. Dinasti Qing sudah runtuh lebih dari 100 tahun. Masih pakai hukum keluarga, dan para pembantu yang lucu itu. Aku akan mengingat dendam ini. Kepala pelayan Wang. Kamar tuan muda, sudah dibersihkan? Bersihkan kamar lagi? Tugasmu kan? Membersihkan kamar tuan muda setiap hari? Bukannya ruang belajar? Baik, aku akan membersihkannya sekarang. Huo Tingchen Yang. Kamar brutal itu. Aku tidak akan pergi. Kalau begitu, dari kamar tuan muda Fusen, mulai saja.
Ada lagi yang mau menggoda pembantuku. Aneh. Kenapa jantungku tiba-tiba berdetak cepat? Dasar wanita gila. Aku salah. Jangan pukul lagi. Kasih gue 3 detik. Kamu berani merebut ciuman pertama Fusion yang untuk Xiaoli, yang diperuntukkan bagi Xiaoli. Kamu Tuan Fusion. Mau menggoda aku? Iya. Kalau begitu, aku akan mewujudkannya. Lepaskan aku. Jangan pura-pura. Temani aku dengan baik. Barang-barang di rumah Lingyun, kau boleh pilih satu saja. Lukisan minyak seharga 300 juta, atau mobil di garasi? Semuanya terserah kamu. Aku tidak butuh uangmu, lepaskan aku. Aneh. Kenapa saat menyakitinya? Hatiku sakit. Pasti dia terlalu pandai berpura-pura kasihan. Bagaimana? Puas? Lin Xiao, para tuan muda keluarga Li. Semuanya adalah tunangan nona kecil. Kamu tidak boleh berbuat salah. Aneh. Padahal tadinya aku ingin mengerjainya. Kenapa aku begitu ingin menciumnya? Giok milikmu ini terlihat sangat akrab. Kembalikan padaku. Tidak. Tidak mau. Tidak mau. Kembalikan. Keluarga yang menampung Xiaoli. Nomor teleponnya sudah ditemukan? Sedang dicari, Tuan. Cepat. Aku sudah tidak sabar. Ingin bertemu Xiaoliku. Baik. Kembalikan padaku. Aku tidak mau memberikannya. Tidak mau. Tidak mau. Kembalikan. Membuatmu kesal. Kau berikan padaku. Tidak mau. Tidak mau. Kembalikan padaku. Tidak akan kuberikan, membuatmu marah. Berikan padaku. Membuatmu marah. Tidak akan kuberikan. Berikan padaku. Aku tidak akan memberimu. Fusion. Kakek apa yang membuatmu datang? Kamu. Kakek, Kamu dengan pembantu kecil ini, sedang apa? aku berani membuat Tuan Besar marah. Lihat bagaimana Tuan Besar membuatmu ketakutan sampai pipis. Kakek, pembantu ini punya niat buruk, dia sengaja masuk ke kamarku untuk merayuku. Tidak. Jika bukan karena aku untuk Xiaoli setia dengan tekad yang kuat, aku hampir terperangkap olehnya. Dia berbohong, aku benar-benar datang untuk membersihkan kamar. Tuannya tuan muda Fusion yang nakal memukul pantatku. Tidak. Pembantu kecil ini tampaknya tidak seperti yang akan membuat masalah Fusion. Bocah nakal ini selalu suka mengerjai orang. Mungkin benar-benar ulah bocah nakal ini. Kau bohong. Lin Xiao. Kepala pelayan Wang sudah bilang, 4 tuan muda di kediaman Lingyun adalah tunangan nona kecil yang tidak boleh kita iri. Kau baru saja merayu tuan muda Ting Chen, sekarang datang merayu tuan muda Fusion. Kau merusak aturan di kediaman Lingyun. Aku tidak merayu tuan muda Huo, kau yang menyuruhku membersihkan ruang kerja tuan muda Huo. Ruang kerja. Tuan muda Huo adalah tempat terlarang. Kita sama-sama bekerja. Mana mungkin aku mengirimu mati? Kau. Cukup. Awalnya, kupikir kau gadis yang baik. Ternyata sama seperti mereka, wanita yang naik pangkat dengan tubuh tidak ada bedanya. Kau dipecat. Cepat pergi. Kakek, sebenarnya dia tidak menggoda saya hanya bercanda. Diam kau. Kamu adalah tunangan cucuku. Cadangan, bagaimana bisa membela perempuan lain? Bicara. Saya benar-benar tidak berbohong. Tuan, saya mohon.
Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini kamu. Lain kali, kalian semua harus pergi dari rumah Lingyun. Kakek. Maaf ya. Tuan Fu, di mata tuanmu, apakah orang miskin seperti kami semut yang tidak punya martabat bisa dipukul sembarangan? Bisa dimaki sembarangan? Bukan. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak menyangka. Masalahnya akan menjadi sebesar ini. Cukup. Anda adalah tuan yang tinggi di atas. Saya hanyalah pembantu rendahan. Tidak layak bicara dengan Anda. Jadi tolong Anda, jauh-jauh dariku, boleh? Apa kamu menangis? Bukan urusanmu. Lin Xiao bertahan 1 bulan. Cukup untuk biaya sekolah kakak kamu bisa pergi. Peramal bilang aku dan Xiaoli saling terhubung hati, tapi pembantu kecil ini sedih. Kenapa aku juga merasa tidak enak? Lepaskan aku. Kakak. Kakak mabuk. Kakak kalau mabuk gampang menganggap orang lain sebagai Xiaoli. Hari ini entah siapa sialan yang akan kena. Xiaoli. Sial. Selesaikan hari ini, aku bisa ambil gaji dan pergi. Harus menjauh dari si brutal ini. Bahkan jika kamu jatuh mati, aku tidak akan peduli. Sakit sekali. Tolong. Dasar hutang hidup sebelumnya. Pergi ke ruang kerja. Kamu yang suruh aku ke ruang kerja. Berani lagi ngomong, gue gigit lo. Cepat. Xiaoli. Tuan Huo, kamu ngapain? Xiaoli, kamu sudah pulang. Si brutal ini ternyata bisa tertawa. Cukup bagus. Tuan Huo, kamu salah orang. Aku bukan Xiao Xiao. Masih mau bohongi aku? Kamu milikku. Aku nenekmu gila. Xiaoli, jangan tinggalkan aku. Xiaoli, jangan tinggalkan aku. Kamu akhirnya kembali. Foto. Untung fotonya tidak rusak. Berikan padaku. Ini. Kamu yang merobeknya, kan? Bukankah aku sudah bilang? Jangan masuk ke kamarku. Tapi kamu tidak hanya datang, tapi juga merusak foto Xiaoli yang paling kusayangi. Bukan kamu yang mabuk. Makanya aku mengantarmu kembali ke ruang kerja. Kamu malah berbohong. Tuan teleponnya tersambung. Ketemu keberadaan nona kecil dia bulan ini, kebetulan datang ke Lingyun sebagai pembantu. Bulan ini. Mungkinkah dia? Kalau ada lagi, kalian semua pergi enyah dari Lingyun.
Aku sampai marah pada cucu perempuanku tercinta. Dan hampir mengusirnya dari Lingyun. Aku ingin bertemu Lin Xiao. Katakan, kenapa kau merusak? Foto Xiaoli. Aku adalah pria Xiaoli. Dari awal sampai akhir, aku hanya mencintainya seorang. Kenapa kau terus-menerus menggodaku? Kau pikir dengan merusak fotonya aku akan jatuh cinta padamu? Tidak, aku hanya akan membunuhmu. Pergi. Berhenti, dia adalah Xiaoli. Lepaskan segera. Xiaoli. Kakek saya IRR, dia adalah Xiaoli. Benar. Dia adalah cucuku. Tunangan kalian, Li Xiao, AR Xiao. Dia adalah Xiaoli. Tadi aku hampir mencekik Xiaoli. Kamu? Aku adalah cucumu. Tuan, apa kamu tidak salah? Aku tidak bernama Li Xiao. Nama keluargaku Lin, namaku Lin Xiao. Aku tidak akan salah. Lihat ini foto waktu kecilmu. Giok ini juga yang selalu kamu pakai sejak kecil. Asalkan kamu mengeluarkan giok ini bisa membuktikan identitasmu. Giok. Ya, aku memang punya giok yang sama persis. Baik. Tunjukkan giok itu pada kakek. Apa aku benar-benar cucu dari Tuan Li? Giokku hilang bagaimana? Bagaimana bisa hilang? Aku? Karena dia berbohong. Ya, ini gioknya. Kakek, akulah cucumu. 4 tuan muda keluarga Li. Semuanya milikku. Kakek, akhirnya aku menemukanmu. Cucu yang baik. Cuci ini untuk Tuan Muda. Ingat cuci tangan. Baik, Tuan Muda Fushen. Aku pasti akan mencucinya dengan baik untukmu. Mata kram. Gila. Marah pun tetap tampan. Bukankah ini giok nona kecil? Meskipun tidak tahu giok ini bagaimana bisa muncul di saku Tuan Muda Fushen, tapi karena keberuntungan besar ini jatuh kepadaku, aku akan menerimanya. Kakek, selama ini aku terlantar di luar, hidupku sangat sulit. Ini salah kakek, membuatmu menderita. Kakek mulai sekarang pasti akan memberikan kompensasi yang baik padamu. Keempat ini adalah untukmu 4 tunangan yang dipersiapkan dengan hati-hati. Mengapa giokku ada padamu? Nak, apa katamu? Jade ini milikmu. Orang rendahan ini. Ternyata dia adalah putri kecil keluarga Li. Tidak. Tidak boleh. Hanya aku yang pantas menikmati kekayaan keluarga Li yang melimpah. Baiklah. Raja kera asli dan palsu. Lin Xiao. Aku menemukan keluargaku. Kau tidak senang untukku. Sudahlah, kenapa malah ingin merebut pusakaku? Aku tidak, Jade itu benar-benar milikku. Tuan Fushen pernah melihatnya? Pernah melihat? Pasti hari ini kita hari ini. Saat bertengkar jatuh tidak sengaja. Tuan Fushen, kau ingat, kan? Apa? Fushen pernah melihat Jade milik Li Xiao. Sepertinya Jade ini. Tuan, lihat aku tidak berbohong. Sial. Bebek yang sudah matang jangan biarkan ia terbang. Lin Xiao, aku ingin kau mati. Aku tahu. Anakku, kau tahu apa? Kakek Jade yang kau berikan padaku, meskipun itu karya master yang langka tapi di internet banyak tiruannya.
Sedangkan jade milik Lin Xiao pasti itu tiruan. Kakek, lihat. Keluarga kami adalah keluarga biasa, dan ibuku juga tidak pernah bilang. Aku punya kakek sekaya ini. Lin Xiao, kamu iri karena aku adalah putri kecil keluarga Li, aku bisa mengerti. Tapi apakah kamu harusnya punya kesadaran diri gila karena miskin, berani-beraninya memalak orang terkaya? Maaf ya, mungkin aku salah lihat. Ternyata hanya seorang yang menginginkan kemewahan dan kekayaan, penipu kecil. Sayang, aku benar-benar mengira dia adalah cucu kandungku. Berani menipuku, aku benar-benar mengira dia adalah Li kecilku. Tapi Li yang asli sudah kembali. Kenapa aku malah merasa begitu asing? Berani menipu kakekku. Orang, kemari, berlakukan hukuman keluarga hajar dia, hancurkan dia. Li kecil, sudahlah. Kakek, aku tidak bisa menerima ini. Li kecil, hari ini kakek menemukanmu lagi, hari yang baik. Tidak cocok untuk pertumpahan darah. Baik, kakek. Ting Chen, Kakek, Gue, Kakek, Sinan, kakek, Fu Shen kakek. Kalian semua pasti tahu. Setelah aku mengadopsi kalian, aku selalu menganggap kalian didik sebagai standar calon suami cucu. Ya. Li kecil. Terlantar di luar selama belasan tahun, sekarang dia akhirnya kembali. Li kecil. Ini adalah yang kakek siapkan untukmu 4 calon suami. Pilihlah satu. Xiao Li, ya. Ini kakek, yang sudah disiapkan untukmu 4 calon suami. Pilih satu saja. Huo Tingchen, CEO dingin dan pantang gue, dokter sombong dan licik Sinan, bintang top yang tampan Fu Shen, si cowok ceria dan imut. Susah milih. Semuanya aku mau, gimana dong? kakek. Xiao Li baru saja pulang, butuh waktu istirahat. Lebih baik tunggu dia istirahat dulu baru buat keputusan lain. Aku tidak capek. Ting Chen, benar aku terlalu terburu-buru. Xiao Li, ya hari ini istirahat lebih awal ya. Baik kakek. Kakek, aku ingin Lin Xiao jadi pembantu pribadiku. Baiklah. Hari ini kita sudah sepakatkan kami berempat diurus Lin Xiao. Kakek, walaupun Xiao Li cucu kandungmu, kakek tidak boleh pilih kasih, kan? Ini? Xiao Li, ya kakek memang bilang. Suruh Xiao yang urus, jaga mereka berempat, di rumah ada banyak pembantu, kamu ganti aja. Kakek, aku suka Lin Xiao. Aku ingin Lin Xiao yang jaga aku. Apa kamu suka Lin Xiao atau karena kejadian hari ini menyimpan dendam sengaja mau menyusahkan Lin Xiao? Fu Shen ini kenapa sih? Kenapa dia membela Lin Xiao? Kakek, aku tidak aku begini. Baik, jangan menangis, kamu kan cuma mau seorang pembantu yang patuh, kan? Di rumah banyak pembantu, semuanya untukmu. Kakek, aku... Sudah larut, semuanya istirahat lebih awal ya. 7 hari lagi aku akan mengadakan pesta para elit di rumah Lingyun. Mengumumkan kepada semua kalangan atas cucu perempuanku, Li Dafu sudah ditemukan kembali. Asalkan mendapat pengakuan dari kakek Li, maka aku adalah nona kecil keluarga Li yang sesungguhnya. Tidak peduli apa kata Lin Xiao. Nanti aku juga akan mengumumkan tunangan Xiao Li, kalian 4 bersiaplah. Baik kakek. Xiao Li, aku antar kamu istirahat. Baik, kakek. Dadah. Jangan kira karena tadi kamu membelaku. Aku akan berterima kasih padamu. Kamu salah sangka. Kamu pikir aku tidak mengizinkanmu pergi melayani nona kecil keluarga Li itu untuk menolongmu? Kamu salah besar. Aku menahanmu di sisiku. Itu sengaja untuk menyiksamu, memerintahmu. Sudah siap mental? Pembantu kecil. Udah siap mental? Pembantu kecil.
Ini gak bakal kelar dibersihin, gak bakal kelar. Malam ini jangan mimpi tidur. Uang keluarga Li emang susah dapatnya. Aneh. Gioknya mana? Aku ingat waktu itu. Jelas-jelas udah aku taruh di saku. Waktu itu bajunya aku kasih ke Yero. Dicuci nona kecil. Waktu itu nona kecil. Saat bantu aku cuci baju. Pernah lihat giok? Yang modelnya sama kayak gini. Lucu. Masa aku pernah lihat giok kamu? Giok aku ini. Selalu aku bawa di badan. Oh ya, Aku bilang ya, aku ini keluarga Li. Satu-satunya pewaris. Kalau kamu berani lagi bicara kayak gini sama aku suruh kakek usir kamu. baik. Pewaris yang mulia. Kasihan, tuan kecil udah nunggu 15 tahun. Nunggu beginian. Kalau pembantu kecil itu adalah nona kecil. Betapa bagusnya. Kenapa Xiaoli pulang ke rumah? Tapi hatiku malah gelisah. Tolong. Buatkan aku sup penawar mabuk. Nona Xiao. Kakak Ting Chen, kenapa kamu minum banyak gini? Ada yang mengganggu pikiranmu? Enggak. Kakak Ting Chen, jangan dipendam sendiri. Aku akan bantu kamu. Cium aku cepat Huo Ting Chen. Bukankah kamu kalau mabuk suka cium sembarangan? Tidak boleh. Kamu nona kecil keluarga Li tidak bisa. Iya. Aku nona kecil keluarga Li, kamu juga salah satu tunanganku. Apa yang mau aku lakukan? Apa kamu mau melawan? Kamu mengancamku? Aku? Huo Ting Chen, berhenti. Keluarga Li kaya banget. Masa nggak bisa pekerjakan lebih banyak pembantu, rumah sebesar ini? Disuruh aku bersihin sendiri. Pak Huo, Anda. Pak Huo minum berapa banyak? Bukankah kalau dia mabuk paling suka cium orang sembarangan? Pak Huo begini kelihatannya agak berbahaya. Xiaoli? Pak Huo seperti ini tampaknya agak berbahaya. Xiaoli? Lagi-lagi. Aku bukan Xiaoli, namaku Lin Xiao Xiao. Tolong aku. Tolong apa? Tolong lepaskan kacamataku. Kasar memang agak tampan. Pak Huo. Pak Huo, kamu adalah tunangan Nona. Tidak boleh seperti ini. Ya? Aku adalah tunanganmu. Jadi aku hanya ingin menciummu. Para tuan muda ini satu persatu benar-benar keterlaluan. Bajingan. Lin Xiao Xiao, kamu lagi-lagi menggagalkan rencanaku. Kamu berani menyakiti Pak Huo. Hei, orang. Nona? Bantu Pak Huo kembali ke kamar untuk istirahat. Selain itu, tangkap si imut ini baik. Ya. Hebat kau, Lin Xiao Xiao. Aku akhirnya punya kesempatan mendapatkan Huo Ting Chen tapi kau mendahuluiku lagi.
Nona kecil Tuan Huo karena terlalu banyak minum jadi sembarangan mencium orang. Aku tunangan Tuan Huo. Dia mabuk. Kenapa tidak cari aku? Masa dia datang memaksa mencium pembantu sepertimu? Hahaha, Wanita ini tidak tahu diri. Dia pikir dia bisa dibandingkan dengan nona kecil. Dengar, siapa yang percaya omonganmu? Tidak bisa karena kau nona kecil keluarga Li, lalu tidak menghormati orang. Kau adalah pembantu di rumah kami ya, si imut kau. Kau pantas bicara soal hormat? Buka bajunya. Lihat apakah dia benar-benar tidak punya malu. Ya, Pergi. lepaskan aku. Benar. Ayo, buka bajunya. Lalu buka roknya. Buka. Pembantu ini menggangguku. Kau harus bantu aku. Bantu tentu. Pasti bantu. Sebentar lagi aku. Video kalian ini, aku upload ke internet. Biarkan mereka lihat nona kecil keluarga Li, kita betapa tidak bisa diremehkan. Kau mau upload ini ke internet? Biarkan mereka salah paham padaku bahwa aku menyalahgunakan kekuasaan. Bukankah begitu? Fusen sedang membantuku. Pushen, kau adalah tunanganku. Kenapa kau bantu pembantu ini? Kau suka dia? Apa aku tunanganmu? Atau masih belum diketahui? Tapi dia adalah pembantuku, hanya aku yang boleh mengganggunya. Kalau Huo Tingchen tahu, kau terus-menerus membuatnya mabuk. Huo Tingchen yang mabuk suka membuka pakaian orang, tapi Pak Huo yang sadar bisa menguliti kau. Kau? Bagaimana kau tahu? Aku tidak peduli. Malam ini, bagaimanapun juga, kau harus membuat Huo Tingchen mabuk. Aku rasa kau pasti salah paham. Aku, Kemari. Meskipun Fusen biasanya suka mengerjaiku, tapi dia sekarang. tampak lebih ramah. Lin Xiaoxiao, lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Lihat apa? Matamu hampir menempel pada Mas Chen. Aku, tidak. Belum. Jangan lihat dia. Setelah minum, dia bersemangat. Saat dia sadar, dia benar-benar hewan berdarah dingin. Dia itu memiliki gangguan emosi yang parah. Gangguan emosi dingin? Apa itu? Huo Tingchen ini, waktu kecil, ayah tidak sayang, ibu tidak cinta. Dikurung di ruang belajar sampai usia 13 tahun. Sehingga, dia benar-benar menutup perasaannya, dia tidak akan mencintai siapapun. Jadi ciuman-ciuman itu baginya sama sekali bukan apa-apa. Aku, seorang pembantu kecil, jangan berpikir yang macam-macam. Kasur di kamar pembantu enak banget. Pasti enak dong. Apalagi ini bekas tidur pembantu, harganya juga 1 juta lebih. Sentuhannya enak. Pantesan 1 juta lebih. Ini? 1 juta nggak bisa beli ini? Aku nggak mimpi kan? Aku lihat malaikat. Malaikat. Aku nggak suka panggilan itu. Aku lebih suka dipanggil pria tampan. Kamu, Mas Sinan, kok kamu di kasurku? Tidur dong. Kamu, kok kamu bisa masuk? Masuk lewat pintu. Aku udah ngunci loh. Aku ini fans Sasaeng, jago buka kunci, aku belajar dikit sama dia. Jangan ngomong, tidur lagi ah. Gila sih, siapa yang mau tidur lagi denganmu? Pelit banget ya udah, aku tidur sendiri. Bukan kenapa kamu tidak kembali tidur di kamarmu sendiri. Berisik banget, Para tuan muda punya kamar sendiri. Apa yang berisik? karena terlalu sepi makanya berisik. Sudah sebesar ini.
Kok masih seperti anak kecil? Dokter Gue, ada perlu apa dengan saya? Jam berapa sekarang? 9:13. Setiap pagi jam 9 aku sarapan tepat waktu, kamu adalah pembantu rumah. Sekarang sudah jam 9:13. Kamu baru saja keluar dari rumah. Sinan ada di kamarmu. Mustahil. Aku penggemar Tuan Muda Sinan. Aku sedang mendengarkan lagunya. Kenapa bocah ini keluar pada saat begini? Ternyata kamu juga penggemarku. Kamu membuatku tidur nyenyak. Sepertinya aku harus memberimu bonus besar untuk penggemar. Kalian. Tidur. Kalian. Tidur. Dokter Gue, kamu salah paham. Maksud Tuan Sinan adalah... Dadah pembantu kecil. Aku tidak peduli bagaimana kamu main-main dengan mereka, tapi pekerjaan pembantu harus kamu lakukan dengan baik. Bukan Tuan Gue, saya bukan. Bakteri virus. Maaf, Tuan Gue. Mataku. Mataku. Berteriak apa? Cuci semua pakaian kotor ini hingga steril. Aku akan mengirimkan jadwal makan dan buang air besarku setiap hari kepadamu. Kamu harus merencanakannya dengan baik. Aku tidak ingin hal seperti hari ini terjadi lagi. Kupikir Dokter Gue satu-satunya orang normal. Ternyata Tuan Muda Lingyun semuanya gila. Bangun jam 7 pagi. Buang air besar jam 7.05. Minum air hangat jam 7.10. Minum es kopi jam 7.015. Olahraga kardio jam 7.020. Masa sih, dokter? Seharusnya pintar. Dan Tuan Huo itu. Tolong lepaskan kacamataku. Apa dia benar-benar tidak bisa menyukai siapapun? Jika aku nona muda, aku pasti memilih Huo Tingchen. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Aku tidak akan tertarik padamu. Aku tidak sengaja mengungkapkan isi hati. Lin Xiao Xiao. Sebenarnya kamu siapa? Maksudmu apa? Baru datang ke keluarga Li sebagai pembantu langsung menggoda Fu Shen. Aku tidak menggoda Tuan Fu Shen, dia yang menggoda aku. Saat aku mabuk dan mencoba mendekatiku. Jelas kamu yang mabuk dan memaksaku menciummu. Aku berusaha merebut pusaka nona kecil keluarga Li dan mengaku sebagai dirinya. Aku tidak. Aku bicara jujur. Ibuku benar-benar memberiku liontin giok yang mirip. Namun aku tidak sengaja kehilangan di kediaman Lingyun. Jadi aku... Sebaiknya kamu jangan membuang-buang waktu untukku. Aku tidak akan tertarik pada orang yang penuh kebohongan. Bahkan memakai ibumu untuk berbohong. Aku tahu di mata kalian, 4 tuan muda. Aku ini cuma orang yang imut, tapi meskipun aku miskin, aku tetap punya harga diri. Apalagi aku tidak akan mempermainkan masalah ibuku. Perkataanku tadi sepertinya memang agak keterlaluan. Maaf, aku. Lin Xiao Xiao. Nona kecil, kamu. Kamu si imut. Kamu yang tidak tahu. Malu berani rebut priaku. Bagaimana bisa kamu seenaknya memukul orang? Nona kecil biasanya begitu baik pada kami. Bagaimana bisa kamu begini padanya? Aku tidak. Keempat tuan muda itu tunangan nona kecil, kamu di sini menggoda Tuan Huo sudah kami tangkap basah. Aku tidak menggoda Tuan Huo. Aku tidak.
Berhenti. Ada aku di sini, jangan takut. Lin Xiao Xiao, jangan begitu tidak berguna. Jangan tergoda. Tidak boleh. Ting Chen, kamu adalah tunanganku. Kenapa kamu membela si imut ini? Iya. Tuan Huo adalah tunangan nona muda. Aku, pembantu kecil ini. Mimpi apa sih? Nona muda keluarga Li. Ternyata sangat kasar dan juga semena-mena. Sisa hidupku akan dengan wanita seperti ini menjalani hidup bersama. Nona muda. Tidak apa-apa. Ting Chen, kamu tega demi si imut ini mendorongku. Yang di atas begitu kejam terhadap yang di bawah, apa itu pantas? Aku ini nona muda, keluarga Li, dia hanya seorang pembantu, seorang bawahan. Aku mau memaki ya memaki, mau memukul ya memukul. Kenapa? Orang miskin yang tiba-tiba kaya. Tidak masuk akal kamu. Siapa lagi yang mengganggu cucu perempuanku yang baik? Apalagi yang kamu ributkan? Kakek Lin Xiao Xiao ini. Dia kemarin ingin merebut identitasku, hari ini juga ingin merebut tunanganku. Kakek tua ini paling sayang padaku. Lin Xiao Xiao, kamu tunggu saja mati. Aku tidak. Aku hanya bicara dengan Tuan Huo. Itu kesalahan nona muda. Kamu seorang pembantu. Berani kamu bicara? Apa gunanya banyak penjelasan? Lagi pula tidak ada yang percaya padaku. Kakek. Akulah yang pertama kali terhadap Lin Xiao Xiao. Kemari. Berlutut. Tuan Li tua, jangan. Kurang ajar. Mendidik cucunya sendiri. Bukan urusanmu, orang luar. Ting Chen. Aku menaruh harapan besar padamu, sejak awal sudah, mempercayakan bisnis keluarga Li padamu. Kau adalah yang paling memuaskan bagiku. Calon menantu laki-laki, bagaimana kau bisa? Sangat mengecewakanku. Kakek, aku. Kakek. Tidak apa-apa, kakek, jaga kesehatanmu. Ting Chen. Kakek sudah tua. Kau harus membantu kakek, merawat Xiao Li, dengan baik. Kakek berjasa membesarkanku, aku tidak bisa mengecewakan harapannya. Baik. Lin Xiao Xiao, Lin Xiao Xiao, kaulah yang sebenarnya dari keluarga Li. Nona muda, lalu bagaimana? Takdirmu tidak bisa menahan keberuntungan. Seluruh keluarga Li dan tuan muda dari rumah Ling Yun, semua milikku. Pembantu kecil aku, tuanmu, sudah pulang sekolah, kenapa tidak datang melayani? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Terbentur sedikit. Aku ambilkan air untukmu. Jangan main-main di sini aku, tuanmu. Tidak semudah itu dibodohi. Coba kulihat. Siapa yang memukulmu? Tidak ada yang memukulku. Pasti nona kecil, kan? Aku hanyalah pembantu di rumah Ling Yun, pembantu paling rendah. Siapa yang tidak bisa memukulku? Omong kosong apa itu? Tuan Fu Shen melihatku dipukul, pasti senang, kan? Karena akhirnya ada yang membantumu menyiksaku. Dia benar, aku mempertahankannya di sisiku, tujuannya untuk menyiksanya. Tapi, melihatnya dipukul. Kenapa aku begitu marah? Aku, tuanmu, mempertahankanmu di sisiku, tujuannya untuk menyiksamu sendiri. Sekarang Yero mendahuluiku, tentu aku tidak setuju, ikut aku. Mau kemana? Cari kakek. Pasti aku akan membelamu. Aku tidak pergi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bodoh. Ini demi kebaikanmu. Apa kau sangat butuh uang? Benar. Aku masih harus cari uang untuk biaya sekolah Kak Lin. Aku tidak boleh dipecat. Kak Lin. Siapa Kak Lin? Ekspresi Tuan Fu Shen kenapa jelek sekali? Tuan sedang bertanya padamu. Siapa Kak Lin? Tuan-tuan ini sepertinya menganggapku seperti kucing atau anjing. Kalau suka, datang dan elus 2 kali. Kalau benci, tendang pergi. Sudah cukup. Baiklah, aku akan berbohong saja. Kak Lin adalah tunanganku. Kau sudah punya tunangan? Berani-beraninya kau mempermainkan Tuan? Kapan aku mempermainkanmu? Kau wanita jahat. Apa kau suka sekali mempermainkan laki-laki? Tidak. Baik.
Karena kau ingin bermain, maka aku akan menemanimu. Jangan lepaskan aku, kumohon. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Jangan. Jangan. Pak Huo, kok kamu datang? Tentang kamu dipukul hari ini. Aku juga ikut bertanggung jawab. Jadi aku. Pak Huo yang berhati dingin juga akan peduli padaku? Kamu baru saja tiba di Lingyun Mansion. Beberapa situasi, kamu belum terlalu memahaminya. Situasi apa? Meskipun kami berempat tampak. Semua tampak gemilang dan menawan. Tapi sebenarnya, kami semua memiliki penyakit. Penyakit. Benar, kami berempat. Semua memiliki trauma mental yang parah. Perilaku dan tindakan tidak seperti orang biasa. Sinan karena terlalu cantik, waktu kecil hampir disakiti. Sehingga membuatnya sekarang tidak bisa tidur sendiri. Bukan hanya kamu. Kami bertiga. Pernah dia masuk ke kamar dan tidur paksa. Sinan terlihat ceria dan cerah tapi tidak disangka masa kecilnya begitu sulit. Cantik tidak selalu baik. Ayah gue kena penyakit jorok seperti itu. Ini meninggalkan trauma yang besar. Membuatnya memiliki kebersihan yang parah. Sangat menolak orang asing. Nah, Dia juga tidak bisa buka baju di depanku. Ini juga meninggalkan trauma psikologis yang besar. sedangkan Fushen, ibu Fushen gemar pacaran terus-menerus cerai dan menikah lagi. Akhirnya bahkan demi pacaran memasukkan Fushen ke panti asuhan. Jadi begitu menjalin hubungan akan memicu gangguan bipolar yang parah. Oh, begitu rupanya pantas saja emosinya sangat tidak stabil. Meskipun mereka beberapa kelihatannya menyebalkan. Tapi mereka bukan orang jahat. Kamu tidak perlu khawatir. Lakukan saja pekerjaanmu sendiri. Tuan Huo, kenapa khusus memberitahu aku semua ini? Apakah ini rasa iba? Seorang atasan kepada bawahan? Aku tidak pernah kepada orang luar mengatakan hal-hal ini. Kenapa harus begitu banyak padanya? Kita semua tinggal di Lingyun Residence. Aku tidak ingin timbul kesalahpahaman yang tidak perlu. Kalau Tuan Huo, Apa? Tuan Huo saat mabuk dan sadar. Benar-benar dua kondisi yang berbeda. Apa penyebabnya? Luka dan traumamu. Aku benar-benar ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Kamu hanya pembantu. Menyelidiki urusan majikan sendiri. Kamu melampaui batas? Gila. Wah, keren banget. Ayah, bisakah kamu jangan tidak berguna seperti ini? Air liurmu sudah keluar. Kamu tidak mengerti. Lukisan ini dilelang Jiade terjual seharga 300 juta yuan. Begitu saja seenaknya digantung di sini. Rumah Lingyun mana ada barang murah. Bahkan toilet di kamar tamu terbuat dari emas murni. Pantas aja jadi anakku yang baik. Dalam sekejap berubah nasib menjadi nona kecil keluarga Li. Mulai sekarang kamu hanya ayah angkatku saja. Aku juga bukan putrimu. Kalau mereka tahu identitas asliku, kita berdua mati. Ya, aku salah, nona kecil keluarga Li. Nona kecil. Lin Xiao Xiao. Cepat sekali, Lin Xiao Xiao sudah menggoda dua tuan muda. Pak Huo ini apa-apaan? Bukannya dia tunanganmu? Kenapa main-main dengan pembantu? Kalian bertiga, pergi dan kasih pelajaran untuk Lin Xiao Xiao. Siap. Dasar imut. Berani rebut laki-laki nona kecil? Cari mati ya? Iya tuh, kita sudah lama di sini, cuma bisa ngiler aja. Kamu enak aja. Gak ada yang dilepas. Satu-satu digituin. Aku bilang, aku tidak menggoda mereka. Tidak ya tidak.
Masih berani ngeles? Meski kau pukul aku, hal yang tidak aku lakukan, aku juga tidak akan mengaku. Oke, cari mati, ya. Dasar imut, pergi mati. Tahan dia. Siapa yang suruh kalian masuk kamarku? Kamu ngapain? Lily, kamu udah membunuh orang. Kenapa kamu bilang gitu? Aku cuma ingin memberi pelajaran aja. Kami juga gak nyangka dia bakal mati. Dia sekarang perlu segera diberi napas buatan. Kalau tidak, dalam 3 menit, dia akan mati. Dokter Gu, cepat tolong dia. Sekarang tubuhnya penuh bakteri. Aduh. Tapi aku dokter, aku tidak bisa membiarkannya mati. Dokter Gu yang sangat jorok itu, dia ternyata membawa Lin Xiao ke tempat tidurnya sendiri. Cepat pergi. Aku dokter profesional. Tugasku menyembuhkan dan menyelamatkan. Aku. Ternyata kontak dengan orang lain. Tidak seseram yang dibayangkan. Aku nggak sengaja mau ambil untung dari kamu. Aku sedang menyelamatkanmu. Jangan berpikir macam-macam. Ya ampun, aku benar-benar naik keranjang Dokter Gu, pria super bersih. Dia pasti akan membunuhku. Maaf ya, Dokter Gu, aku tidak sengaja mengotori tempat tidurmu. Aku akan mencucinya sekarang. Dokter Gu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi, kamu juga nggak perlu sejijik itu sama aku. Kamar yang kamu kotorin bersihkan sendiri. Kukira ada hantu Tuan Sinan. Di rumah Ling Yun banyak pembantu, semuanya bisa menemani Tuan tidur. Tuan nggak perlu setiap hari datang ke sini. Tuan Sinan menangis. Apakah mimpi buruk? Jangan. Jangan sakiti Sinan. Kamu mimpi tentang orang yang menyakitinya, ya? Sinan sangat takut. Jangan takut, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Mama, peluk Sinan. Ayo peluk ini. Ini agak tidak pantas. Aku mohon. Peluk Sinan, ya? Mulai sekarang, jangan pernah tinggalkan aku lagi, ya? Baik. Bangun, kamu bangun. Ada apa lagi denganmu? Tadi malam, sepertinya aku bermimpi. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Tuan Sinan, kamu diam-diam masuk ke kamarku. Sekarang tanya, aku melakukan apa padamu? Aku tertidur sambil memelukmu. Kalau begitu apakah aku mengatakan sesuatu padamu? Apa dia bilang sesuatu sama kamu? Dia pasti tidak ingin aku tahu isi hatinya. Jadi dia malu, ya? Kamu nih, banyak bicara ya? Aku bilang apa saja. Kamu bilang, aku adalah gadis paling baik hati dan paling manis di seluruh dunia. Oh,
Kurang ajar kamu, berani-beraninya kau mempermainkanku. Wah, aku takut banget loh. Apa tidak ada yang bilang padamu? Menggoda pria di pagi hari adalah hal yang sangat berbahaya. Apalagi di atas ranjang. Celaka keterlaluan. Lin Xiaoxiao sudah bangun belum? Lin Xiaoxiao? Sinan, kamu turun sini. Lin Xiaoxiao milik gue. Lin Xiaoxiao itu milikmu? Kok aku ingat, Lin Xiaoxiao adalah milik kita berempat sebagai pembantu? Aku yang menyuruhnya tinggal. Kalau bukan karena aku bersikeras, dia sudah lama diambil oleh nona kecil. Lin Xiaoxiao. Lihat, sekarang jam berapa? Mana sarapanku? Gue. Kenapa kamu juga ikut rebut dia? Hehe, oke berantem. Fu Shen. Sekarang kakak kedua juga datang? Kamu masih berani bilang? Lin Xiaoxiao, apa dia hanya pembantumu seorang? Aku. Lin Xiaoxiao. Saat kamu membereskan, kamu lihat dokumenku. Kakak pertama. Kamu juga datang. Pas banget, mumpung kita berempat, ada yang perlu kita bicarakan dengan jelas. Mau ngomong apa? Sinan sebenarnya mau apa? Malu banget. Tentu saja. Memutuskan Lin Xiaoxiao itu milik siapa? Heh, Lin Xiaoxiao, kamu rupanya menggait mereka semua. Lin Xiaoxiao milik siapa? Apa maksudnya? Bu, maksudnya mungkin Bu. Secara harfiah, kakek membagi semua pembantu rumah Ling Yun kepada nona kecil, hanya tersisa Lin Xiaoxiao sendirian melayani kita. Meskipun Lin Xiaoxiao penampilannya biasa, tidak punya aura dan sangat biasa-biasa saja, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa dia bagiku sangat penting. Jadi kalian berikan dia padaku, aku akan beri kalian masing-masing 100 pembantu lagi. Jangan omong kosong, Sinan. Kamu cuma ingin mencari bantal peluk bentuk manusia untuk tidur, kan? Kamu begini. Kamu berikan Lin Xiaoxiao padaku. Aku akan belanjakan uang untukmu sewa 1000 pembantu. Tidak. Waktu makanku sudah terlambat 10 menit. Apa waktu makanmu? Sekarang dia harus menemaniku ke sekolah. Tidak, aku bilang tidak. Tidak. Kalian jangan bertengkar. Lin Xiaoxiao. Akulah nona kecil keluarga, Li kamu pembantu bau. Kenapa bisa membuat 3 tuan muda semua tergila-gila padamu? Untung Huo Tingchen tidak tertarik padamu. Kalian bertiga, sudah cukup main-main? Apa? Huo Tingchen. Jangan-jangan kamu juga suka pembantu kecil ini. Kalian bertiga sudah cukup main-main. Lin Xiaoxiao adalah manusia, bukan mainan saling rebut seperti apa itu. Kita sekarang hanya 1 pembantu, ini menurutmu bagaimana? Ya, setiap hari ada 24 jam. Kita berempat. Lin Xiaoxiao bisa. Setiap hari rata-rata menemani kita masing-masing 6 jam. Sinan hanya perlu ditemani saat tidur. Gue hanya perlu waktu tetap menyiapkan makanan untuknya. Fu Shen cukup ditemani main-main. Dan aku. Huo Tingchen, apa yang kamu butuhkan dariku? Huo Tingchen, kamu butuh Lin Xiaoxiao untuk melakukan apa? Ini urusanku. Bukan urusan kalian. Pembagian kalian terhadapku, ada keberatan? Sekarang aku ingin memonopoli Lin Xiaoxiao. Sepertinya sudah terlambat. Yang lain aku tidak peduli, asalkan saat tidur dia ada di sana. Semoga tidak mempengaruhi waktu sarapanku. Tidak masalah. Kalau begitu setelah sepakat, tidak bisa berubah. Sekarang waktunya Lin Xiaoxiao milikku. Kamu manis kecil. Enyahlah. Bukan kamu, ngapain gila? Beraninya kamu. Bagaimana bicara dengan nona besar ini? Kamu adalah nona kecil keluarga Li. Kamu bukan ayahku. Harus bagaimana aku bicara padamu? Aku berlutut melayanimu. Kamu juga tidak boleh melawanku demi seorang pembantu. Pembantu? Tuan Fu Shen, aku. Di mataku, tuan muda ini. Pembantu ini jauh lebih penting darimu. Kalian berempat hanyalah suami titipan kakekku. Masa depan kalian semua ada di tanganku. Makna keberadaan kalian sepenuhnya karena aku.
Jika berani membuatku tidak senang, aku akan membuat kalian tidak bisa hidup. Nona muda, apa yang Anda perintahkan? Biarkan aku melakukannya. Aku. Kau sialan, Fushen. Jangan gegabah, Fushen. Ini sudah mengenai wajah dia adalah nona muda keluarga Li. Sebelum aku memilih tunangan, kalian semuanya milikku. Kalau kamu seumur hidup tidak bisa memilih, Kalian akan selamanya milikku. Kalian sebaiknya menjaga kesucian diri. Jangan bergaul dengan pembantu kecil ini secara sembarangan. Jika tidak, aku akan membuatnya menghilang dengan mudah. Kalian persiapkan diri baik-baik. Pikirkan, bagaimana cara menyenangkanku? $98, 99, 100. 100. Bagaimana bisa kakek memiliki cucu perempuan sejahat nona muda? Benar-benar tidak masuk akal. Tuan Fushen, sebentar lagi waktu makan Tuan Gue. Sekarang waktumu adalah milikku, Tuan. Aku tidak senang, bagaimana kau masih bisa memikirkan orang lain? Kau adalah tuan yang tinggi di atas, banyak orang yang melayanimu, kau bahkan punya kesempatan menikahi nona muda dari keluarga Li. Delseri, apa yang membuatmu tidak senang? Dipaksa bersama orang yang tidak dicintai, apakah kau akan senang? Sekarang aku tidak senang. Lepaskan aku. Kebetulan, aku memang membuatmu tidak senang. Kekanak-kanakan. Kau. Kakak senior Fusen sering bermain basket di sini. Aku sengaja bolos untuk melihat kakak senior Fusen. Ada yang datang. Jangan pedulikan mereka. Kakak Fusen. Ganteng. Kamu imut sekali. Bagaimana bisa kakak Fusen ada di sini? Kakak Fusen ganteng banget. Lihat. Tadi kamu yang menyentuhnya, kan? Aku. Kamu berani menyentuhnya? Dia pacarku. HMPH. Lin Xiao Xiao, kamu menggigit tuan besar, harus bertanggung jawab. Tuan Fusen benar-benar keterlaluan. Dokter Gue mau makan di ruang operasi. Kemari, ke ruang operasi. Aku ingin kamu membantu buka pakaian, buka-buka baju. Dokter Gue. Dokter Gue, kamu ada? Dokter Gue. Aku di sini. Dokter Gue. Kenapa seluruh tubuhmu penuh darah? Kena di ruang operasi, bantu aku lepas ini. Kenapa kamu tidak lepas sendiri? Aku jijik. Kalau begitu kamu suruh aku lepas. Waktumu sekarang milikku, aku suruh kamu apa? Kamu harus lakukan itu. Sudah. Celana juga kena darah, lepaskan ini untukku. Tidak apa-apa. Di dalam celana masih ada celana dalam, bukan telanjang. Bukan kenapa kamu tidak pakai celana dalam? Gila. Kenapa kamu tidak pakai celana dalam? Gila. Apa kamu mau semua orang di rumah sakit datang nonton?
Anu, Dokter masuk ke ruang operasi harus memastikan steril sepenuhnya. Jadi tidak boleh memakai pakaian pribadi, itu sudah umum, tahu? umum. Terus kamu juga tidak boleh biarkan pembantumu sendiri membantumu melepas baju. Aku sudah pikirkan. Apa? Aku bisa menikahimu. Makasih ya. Bukankah kamu selalu ingin menikahi nona kecil dari keluarga Lee? Aku punya sifat sangat bersih yang parah. Tidak bisa dengan wanita biasa melakukan kontak normal. Kalau begitu bukankah aku juga wanita biasa? Kamu berbeda. Bagaimanapun, kita pernah bersentuhan kulit. Apa itu sentuhan kulit? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Wanita, bukankah aku baru saja memberimu napas buatan? Baru saja cium, kamu tidak mau mengaku? Ini juga termasuk? Dokter Gugu, kamu mau ngapain? Dokter Gugu mau ngapain? Anu, Sinan malam ini ada pertunjukan. Aku harus pergi membantu. Dokter gue atau kamu makan dulu aja. Setelah kita menikah, kamu cuma milikku seorang. Seksualitas. Monica. Pas banget. Nih tolong olesin minyak. Gak enak. Sekarang di luar ada 30.000 wanita. Mereka semua ngiler banget sama tubuhku. Kalau kamu beneran gak mau gini, aku cari salah satu dari 30.000 itu untuk bantu aku. Mereka semuanya sangat haus. Coba tebak apakah mereka akan? Si imut ini melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan. Baiklah. Pekerjaan ini bikin sengsara banget. Itu sudah selesai. Kamu ngapain? Kedua tanganmu ini ajaib sekali. Mungkin karena kerja sebelumnya bekas kapalan. Setiap malam, hanya dengan memegangnya, aku bisa tidur nyenyak. Siapa sangka, secemerlang bintang papan atas, ternyata memiliki masa kecil yang begitu buruk. Lin Xiao. Seumur hidupku, tidurlah bersamaku. Hei, bajingan. Hei, kamu terlalu terburu-buru. Tunggu aku dulu. Marahlah setelah melamarku. Aduh. Tuan-tuan brengsek ini. Satu lebih brengsek dari yang lain. Itu Lin Xiao. Kemari. Pak Huo, jangan-jangan mabuk lagi. Sekarang bukan waktuku. Kamu tidak mau masuk? Tidak apa-apa. Ada urusan ya, Pak Huo? Tidak ada bau alkohol. Pak Huo benar-benar menciumku. Dia Maaf, aku mabuk. Cepat istirahat. Pak Huo ini menyukaiku? Hei, selamat ya. Hahaha. Selamat datang. Kamu bilang kita ini apa? Orang yang sangat hina? Ternyata di sini.
Jadi pelayan untuk nona kecil. Pertemuan penggemarku, tidak pernah tertawa sebanyak ini, mukaku kaku karena tertawa. Siapa di antara kalian hari ini melihat Lin Xiao? Hei, aku melihatnya. Dia sepertinya dibawa pembantu nona kecil, dibawa pergi. Nona kecil memang bangsawan sejati. Hanya dia yang cocok dengan keempat tuan muda. Aku kalah oleh si imut ini. Lin Xiao, kau goda laki-lakiku belakangan ini? Enak ya? Tidak masalah. Sekarang aku beri kamu satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Asal kamu masukkan ramuan ini ke dalam minuman para tuan muda, soal kau goda laki-lakiku bisa aku hapus. Jika tidak, aku akan membuatmu sedikit demi sedikit mati perlahan. Ini? Apa ini? Tentu saja untuk mengumumkan pernikahan kita malam ini sebagai pemanas suasana. Jangan-jangan ini obat perangsang? Ngapain melongo? Mikir apa sih? Kakek Li susah payah menemukan kembali cucunya. Langsung tidak sabar membawanya keluar untuk bertemu semua orang. Nona kecil keluarga Li ini beneran dewa rejeki. Kita harus memanjakannya dengan baik. 4 tuan muda dari rumah Lingyun. Semuanya begitu hebat. Tidak tahu siapa yang akan dipilih nona kecil. Segera dimulai. Ayo. Bagaimanapun, tuan-tuan muda akhirnya akan menikah dengan nona kecil soal cepat atau lambat. Tapi tuan-tuan muda cukup baik padaku, aku ini kan membantu kejahatan. Lin Xiao. Tidak. Yang mana yang sudah dituang? Lin Xiao, kamu di sini ngapain? Aku? Di wajahmu ada pelebaran pembuluh darah lokal yang menyebabkan kemerahan dan bengkak. Apa kamu ditampar orang? Ini kamu dipukul orang? Enggak, aku tidak sengaja jatuh. Lin Xiao, kamu pakai hand cream Chanel buat muka? Atau ditampar oleh tangan yang sudah diolesi hand cream Chanel? Ditampar? Berani pukul pembantu tuan muda ini? Aku akan kasih dia pelajaran. Siapa? Menurutmu, siapa lagi? Dia. Para elit dari seluruh dunia semuanya datang. Mulai sekarang, mereka semua akan berlutut di bawah kakiku. Malam ini saya mengundang Anda semua untuk memperkenalkan kepada Anda cucu kandung saya, Li Xiao. Semua tahu, cucu kandung saya hilang selama 15 tahun. Terima kasih kepada keluarga Ye yang telah menerima cucu saya. Silakan, Ye Xiong, Direktur Ye, sampaikan beberapa kata. Baik. Keluarga kami, setelah mengadopsi Yero, benar-benar berusaha sepenuh hati. Makanan, pakaian, dan kebutuhan, semuanya yang terbaik, setiap bulan. Biaya hidup Yero saja mencapai 100, bukan 10 juta. Ini datang untuk mencari kakek Li minta pertanggungjawaban ya? Benar-benar orang kampung. Uang segini aja dibesar-besarkan. Bukan hanya itu. Saat upacara kedewasaan, saya menghabiskan 3 juta membelikannya mobil. Dan 5 juta lagi membelikannya rumah. Masih ada lagi? Ada lagi. Terima kasih keluarga Ye telah merawat cucu saya. Hahaha. Sebagai tanda terima kasih, saya akan memberikan kontrak kerjasama senilai 10 miliar. Sekarang, tiba pada pemilihan calon menantu laki-laki. Saya perkenalkan dulu kepada semua untuk calon menantu laki-laki saya calon.
Mereka adalah Presiden Grup Li Huo Tingchen, dokter bedah otak terkenal dunia Gu Wei, bintang top global Sinan, global mahasiswa berprestasi dari Universitas nomor 1 Fusheng, Xiao Li. Ayo, pilih satu yang paling kamu suka, lalu menari dansa pembuka dengannya. Baik, kakek. Hahaha. Kenapa aku cemburu? Keempat tuan muda ini memang milik nona kecil keluarga Li. Dia datang, dia datang. Dia berjalan ke arah kita. Ya ampun, ya ampun. Jangan sampai dia memilihku. Dia kelihatannya kotor Tidak, aku harus minum segelas. Tuan Huo, anggur ini. Tidak mungkin kebetulan sekali, obatnya tertumpah di gelas ini. Tidak bisa. Aku juga harus memberanikan diri. Tuan Fusheng. Aduh. Kalian? Sebenarnya tuan yang mana? Yang minum anggur yang ada obatnya? Tidak, tidak. Aku harus minum satu gelas lagi. Lin Xiao, hal yang kusuruh kamu lakukan, sudah selesai, kan? Nona kecil. Aku. Xiao. Aku sepertinya mimpi yang sangat bahagia. Xiao. Dalam mimpi, Xiao. bersama dengan orang yang kusukai. Mimpi ini terasa sangat nyata ya. Bangun tidur masih merasa capek. Ada apa ini? Kenapa Tuan Huo ada di tempat tidurku? Tadi malam? Apa ini bukan mimpiku? Hei, jangan tarik selimutku. Kenapa Mas Sinan juga ada di sini? Jangan berisik, tidurlah yang nyenyak. Kotor banget. Mas Fusheng juga. Siapa yang bisa memberitahuku? Sebenarnya apa yang terjadi? Astaga, Kamu di sini? Kalian juga di sini? siapa yang tendang kepalaku? Hei, Kamu. Mana Lin Xiao? Kakek kamu sudah lihat semuanya? Lin Xiao, si kecil yang lucu itu, dia sengaja. Dia jelas tidak bisa minum. Kenapa memaksakan diri? siapa tahu satu gelas saja sudah mabuk. Wajahnya merah sekali, mungkin alergi alkohol. Kalian adalah pilihan kakek tunangan yang dipilih untukku. Kalian tidak seharusnya pada seorang pembantu terlalu peduli. Kalian seharusnya peduli. Orang yang harus disenangkan adalah aku. Hei, tunggu aku hei. Kalian? Kakek, situasi mendadak, aku antar Xiao istirahat dulu. Hei. Aku bantu dia. Kamu. Kakek, aku awasi mereka. Kakek, aku dokter, mereka butuh aku lihat sebentar. Hei, kalian ini. Aduh, Pembantu ini dari mana? Keempat tuan muda ini. Sangat khawatir. Seorang pembantu. Iya, perhatian pada seorang pembantu. Melebihi nona muda, aduh. Kakek Lin Xiao, pikirannya tidak sederhana. Sejak dia datang ke rumah Ling Yun, selalu melawanku.
Dulu dia ingin merebut identitasku, sudahlah. Sekarang tunanganku juga direbut. Kakek kamu harus membelaku. Kurang ajar. Seorang pembantu kecil berani berbuat seperti ini pada cucuku, kepala pelayan Wang. Tuan besar. Kepala pelayan Wang, Tuan, bawa Lin Xiao ke sini. Tuan jangan marah. Tuan, karena nona kecil memilih menikah dengan Tuan Huo. Maka 3 tuan muda lainnya suka dengan siapapun, berpasangan dengan siapapun, maka itu tidak ada hubungannya dengan nona kecil. Apa yang Anda katakan? Memang ada benarnya. Kau, pelayan, ngomong apa? Xiao Li, jangan tidak sopan. Nona kecil akan menikah dengan Tuan Huo. 3 tuan muda lainnya juga harus menikah dan punya anak. Menurutku, gadis Lin Xiao ini baik cakap dan rajin, yang terpenting dia bisa mengendalikan 3 tuan muda. Kakek, mereka adalah... Tuan, apa kau tidak menyadari sejak Lin Xiao masuk ke kediaman Ling Yun? Keempat tuan muda tidak pernah berkelahi lagi. Kalau begitu Lin Xiao ini memang berjasa besar. Kakek. Xiao Li, kau juga tidak boleh terlalu sewenang-wenang, karena kau sudah memilih Ting Chen. Bulan ini tenanglah pergi ke Perancis. Persiapkan pernikahan dengan Ting Chen, jangan berulah lagi. Baik, kakek. Bagus kau, Lin Xiao, berani merebut barangku. Kau jangan berharap bisa tinggal di kediaman Ling Yun. Kalian adalah milik Lin Xiao ibu dan kakak laki-laki. Ah, iya. Sebenarnya dia bukan anak kandungku. Aku memungutnya di luar pengemis kotor. Nona kecil gadis nakal itu, apakah di kediaman Ling Yun berperilaku buruk? Jika dia berani menyinggung nona kecil, aku pukul dia. Nih buat Lin Xiao menghilang uang ini milik kalian. Baik. Mas Fushen. Setelah aku mabuk di pesta hari itu, apa yang terjadi? Tolong beritahu aku. Sudah sebulan masih belum tahu. Setelah aku mabuk hari itu, aku dibawa pergi oleh Pak Huo. Selain keempat tuan muda, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Aku bisa memberitahumu. Tapi, kamu harus jadi pacarku. Masa begitu? Tidak bisa ya sudah. Kalau begitu, tanyakan pada 3 orang lainnya. Syarat mereka belum tentu lebih baik dariku. Hei, Mas Fushen. Aduh. Bagaimana kalau begini? Kamu cium aku. Kamu cium aku sekali. Aku akan memberitahumu. Kamu imut. Ternyata kau memang suka menggoda. Kamu tidak apa-apa. Kamu imut. Ternyata memang suka genit. Kamu tidak apa-apa? Siapa kamu? Berani-beraninya memukul orangku di rumah Ling Yun? Gue mukul siapa aja. Kamu ikut campur. Sialan. Bu, aduh. Bu, kok kamu datang? Kamu bilang wanita galak ini ibumu? Lin Xiao, kali ini kamu harus pergi. Lalu yang kamu sebut? Tunangan, Kak Lin. Adalah kakakmu. Maaf ya, aku bohongi kamu. Kak Lin bukan tunanganku, dia kakak kandungku. Hidupnya begitu susah. Sebelumnya aku malah menyusahkannya. Karena kamu sudah tahu hubungan kami. Cepat minggir. Aku mau bawa si imut ini pulang dan menikah dengan anakku. Bu, apa yang ibu katakan? Aku ini anak kandungmu. Mana mungkin aku melahirkan anak seperti kamu. Si imut yang suka genit. Kamu cuma aku, pengemis kotor yang kutemukan di jalan. Aku membesarkanmu hanya untuk dijadikan istri anakku. Lalu? Kalau orang tuaku, di mana orang tua kandungku? Orang tua kandung pasti juga pengemis busuk. Saat aku menemukanmu, di tubuhmu hanya tergantung giok jelek. Kelihatannya barang yang tidak berharga. Giok? Giok ini? Tapi itu pusaka keluarga kami. Xiao Li, kakek sekarang akan memberikannya padamu. Ahahaha, kemari. Giok Xiao Li, akulah yang dari keluarga Li, putri kecil yang sebenarnya Li Xiao. Cepat pergi, gua bilang. Lepaskan.
Aku bilang mana mungkin ibu kandung memperlakukan anak kandungnya sendiri seperti ini. Lin Xiao Xiao adalah orang dari Ling Yunzai. Mana bisa kau bawa seenaknya? Masih mau menipuku? Si imut ini, bukankah sudah dipecat dari Ling Yunzai? Omong kosong. Siapa bilang akan memecatnya? Aku yang bilang. Aduh, Aku adalah putri kecil keluarga Li memecat, seorang pembantu, perlu izin siapa lagi? Aku sudah bilang ke kakek. Dia adalah pembantu kita berempat. Apa hakmu mengusirnya? Karena aku adalah nona muda keluarga Li, maka seluruh keluarga Li mulai sekarang adalah milikku. Bukan hanya Lin Xiao Xiao. Bahkan kamu aku juga bisa membuatmu pergi. Kamu. Nona muda, aku akan segera membawa si imut ini pergi. 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 Lepaskan aku. Dasar kamu si imut, jangan tidak tahu diri. Kalau bukan karena perintah Nona muda Li, aku akan datang sendiri untuk menjemputmu. Pergi. Berani-beraninya kau menyentuhnya, aku akan menghabisimu. aduh, bahkan keluarga terkaya sekalipun harus tetap bicara baik-baik. Kami membawa menantu kami sendiri, apa hakmu melarang? Kau lepaskan dia. Tuan muda, tolong aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Orang dari rumah Ling Yun, siapa yang berani main hakim sendiri? Yero mau memecat Lin Xiao Xiao. Dia juga mencari ibu angkat Lin. Xiao Xiao memaksanya menikahi si kecil manis ini. Anakku itu mahasiswa berprestasi, bukan si kecil manis. Si kecil manis ini bisa menikahi anakku itu keberuntungan besar baginya. Kamu baru pulang dari Perancis? Sudah membuat kekacauan di rumah. Ting Chen, kalian semua adalah calon suamiku. Kenapa selalu membela orang luar bicara wah? Belum menikah saja sudah mulai pamer kekuasaan. Kami ini mendukung yang benar, bukan yang dekat Hu. Siapapun yang menikahimu itu juga sial 8 turunan. Cih. Berontak, berontak. Kalian semua berontak. Akulah putri kecil keluarga Li. Sekarang bahkan wewenang memecat pembantu sudah tidak punya. Awas, aku usir kalian semua. Usir dari rumah Ling Yun. Itu bagus sekali. Aku akan bawa Xiao Xiao pergi sekarang. Siapa yang mau menikahimu, Hu? Wo Ting Chen, kau demi si kecil manis ini sampai bisnis keluarga Li tidak mau lagi? Aku hanya tidak menginginkanmu. Huo Ting Chen, kamu benar-benar menghinaku seperti ini. Aku pasti akan membuat keluarga Li mengeluarkanmu. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Wo Ting Chen, berhenti. Kenapa? Kamu mau merebut Xiao Xiao lagi? Lin Xiao Xiao memang milikku. Apa aku perlu merebutnya? Lalu apa maksudmu? Kakak kamu sendiri, apa maksudmu? Kamu tidak menikahinya? Apa kita yang harus menikah? Ya. Kalian hanyalah dari kakekku calon suami yang dipelihara untukku saja. Kalian mau memberontak. Nona kecil setiap hari kata, memberontak, di mulut terus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita memberontak sekali biar dia lihat? Kalian. Aku orang yang sangat bersih. Aku nggak bisa melihat orang yang berhati jahat. Rumah Ling Yun ini, jika tidak ada Lin Xiao Xiao, aku takut tidak bisa tidur juga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bersama-sama menjadi teman di dunia? Lin Xiao Xiao, ayo kita pergi. Seumur hidupku, aku baru pertama kali merasa ada keluarga di sisiku aku. Xiao Xiao, kamu kenapa? Jangan-jangan kamu hamil? Aku akan menjadi ayah. Kalian jangan sembarang bicara. Wah, yang manis ini, pura-pura lugu tapi ternyata liar ya nak. Untung kamu tidak menikahinya. Kalau tidak, topi hijaumu akan sampai ke plafon. Diam kamu, dasar perempuan sial. Pengawal. Usir kedua orang ini keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Gua kan lulusan terbaik. Aku akan menjadi ayah. Apa? Kamu jadi ayah?
Jelas aku yang jadi ayah. Hei kamu, Kalian berdua jangan bertengkar. Anak ini pasti milikku. apa semuanya milikmu? Mereka bertiga ngapain? Anak Xiao jelas anakku. Hari ini aku sangat senang. RG dan CD aku sangat senang. Ada apa dengan mereka bertiga? Setelah minum kenapa jadi aneh begini? Aku tahu. Kamu mabuk, sebaiknya istirahat. Aku tidak mabuk. Aku benar-benar tahu. Para tuan muda karena minumannya diberi obat yang diberikan, Nona muda suruh aku memberikannya padamu. Kamu? Obat apa yang dia berikan padamu? Sepertinya obat perangsang. Kapan? Baru saja di pesta tanganku gemetar sedikit, obatnya tumpah semua. Tuan-tuan muda sepertinya semuanya sudah meminumnya. Dia menyuruhmu meracuni kami dan kau lakukan. Sejak kapan kau menjadi sangat patuh? Dia adalah nona muda. Aku hanya seorang pembantu. Apa yang dia suruh aku lakukan. Bahkan, jika aku menyukaimu, aku juga tidak berani tidak melakukannya. Menyukaiku? Iya, aku paling suka Tuan Huo. Kau menyukaiku? Kenapa tidak dari dulu? Aku menyukaimu, tapi aku tidak pantas untukmu. Aku bukan nona muda dari keluarga Li, apa hakku? Pasti karena obatnya, membuat ingatan mereka bertiga menjadi kacau. Akulah ayah Xiao. Kakak. Kamu jangan-jangan kau mau bilang anak ini milikmu, kan? Betul. Anak ini memang milik aku dan Xiao. Padahal akulah putri bungsu, keluarga Li. Kenapa kalian semua suka dengan pembantu ini? Aku tidak izinkan. Tidak. Soal perasaan, memang nggak bisa dipaksakan. Apalagi kamu putri kecil, bahkan dewa sekalipun tetap tidak bisa. Kamu begini sungguh mengganggu suasana hati ibu hamil. Yero, yang harus kukatakan sudah kukatakan semuanya. Sekarang kami akan membawa Xiao pergi. Ayo. Kalian sangat mengecewakan aku. Lin Xiao, kamu, sini. Kakek, Kamu panggil aku apa? aku sangat merindukanmu. Jangan takut, kami akan melindungimu. Kalian berempat? Demi wanita ini? Bahkan perkataan kakek tidak mau dengar lagi? Kakek, kalau kakek bilang, yang lain kami semua akan dengar. Tapi kalau kakek suruh kami menikahi nona kecil yang nakal ini, kami tidak akan pernah setuju. Kamu. Ting Chen. Kamu juga tidak dengar perkataan kakek ya? Xiao mengandung anakku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Pak Huo. Terima kasih. Bodoh. Bukan hanya kamu yang suka padaku. Dari dulu, aku juga suka padamu. Berhenti Huo Tingchen ini jelas anakku milikku. Yang benar adalah milikku. Apa milik kalian itu milikku? Sudahlah, jangan bertengkar. Xiao dan anaknya semuanya milikku. Keluarkan pedangmu, Huo Tingchen. Kalian. Kakek. Kalian membuat kakek marah sekali. Panggil ambulans. Tunggu sampai orang tua itu mati, aku bisa mewarisi keluarga Li. Saat itu aku pasti akan 1000 kali lipat membalas dendam pada kalian atas penghinaan yang kuterima hari ini. Dokter, bagaimana kondisi kakekku? Tuan Huo kakek Li sudah tua terkena pukulan sedang dalam perawatan intensif. Kalian siapa yang memiliki golongan darah langka? Kakek sekarang sangat membutuhkan transfusi darah. Nona muda memiliki golongan darah langka. Aku bukan.
Kok? Bagaimana bisa? Nona muda pernah diperiksa saat kecil, kamu memang memiliki golongan darah langka. Tapi aku benar-benar bukan. Kamu bukan. Jika kamu bukan maka kamu bukan nona muda keluarga Lee. Aku? Kepala pelayan Wang kamu pikun salah ingat. Ya, Man mungkin aku memiliki golongan darah langka. Ternyata dia bukan golongan darah langka. Maka dia bukanlah Xiao Li. Siapa sebenarnya Xiao Li? Jika tidak ada golongan darah langka, apa yang terjadi dengan kakek? Aku golongan darah langka. Ini. Mungkinkah nona muda yang sebenarnya adalah dia? Mau apa Huo Tingchen? Apa dia tidak curiga? Yero. Bukankah kamu harus menjelaskan? Apa yang harus aku jelaskan? Aku dari keluarga Lee, putri kecil yang asli. Apa benar-benar asli? Tes DNA akan membuktikannya. Apa mungkin Ting Chen dia? Tahu kalau Yero palsu? Aku tidak mengizinkan. Siapa yang berani melakukanku? Tidak ada yang bilang untukmu. Gue, Kakak, bawalah Lin Xiao Xiao ke kakek untuk tes DNA. Baik. Dia benar-benar tahu. Akulah Li Xiao Xiao yang asli. Wu Tingchen, kamu. Apa maksudmu? Apa mungkin Lin Xiao Xiao, yang merupakan putri kecil keluarga Li? Dia bukan. Aku punya pusaka giok putri kecil. Akulah yang asli, Xiao Xiao. Giok ini, siapa pemilik aslinya? Kita akan segera tahu. Ternyata, akulah nona kecil keluarga Li. Kakek Li adalah kakek kandungku. Kamu bukan nona kecil keluarga Li, akulah yang sebenarnya. Tahu dari awal Xiao Xiao adalah nona kecil keluarga Li, untuk apa kita repot-repot? Bicara dengannya. Cepat laporkan polisi. Kamu akan ditahan, baru akan diam. Bawa pergi, ayo. Aku bukan dia. Lepaskan aku. Akulah nona kecil keluarga Li. Lepaskan aku. Kalian bajingan. Dokter, bagaimana? Nona kecil, kakek Li juga sudah sadar. Dia ingin bertemu denganmu. Aku. Jangan takut, aku temani kamu pergi. Kakek. Tuan, nona kecil datang. Kakek. Seharusnya sudah kusangka dari dulu. Kamu dan ibumu mirip sekali. Kamu seharusnya adalah cucu kandungku. Anak baik. Kakek yang membuatmu menderita? Kakek. Tuan kali ini pasti tidak salah. Selamat, Tuan. Xiao Xiao. Kakek tahu kamu hamil. Selanjutnya, apa rencana kalian? Kakek, aku ingin kakek. Kakek, apakah kamu tidak apa-apa? Nona palsu itu, sudah kita buang keluar. Kakek, kalian sedang ngobrol apa? Xiao Xiao. Tunanganmu. Apakah kamu sudah memilih? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Lin Xiao Xiao, kamu sungguh tidak tahu, malam itu, apa yang terjadi? Wu Tingchen, kamu curang? Ya, sekarang, Lin Xiao Xiao adalah nona kecil, kita harus bersaing secara adil. Iya. Kalau kamu berani curang, aku akan ambil disinfektan dan menyemprotmu. Kalian bertiga pecundang, pergi sana. Istriku sedang hamil. Hei, kamu. Hei. Bagus, kamu. Wu Tingchen benar. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Meskipun sudah bertahun-tahun, aku masih belum mengerti. Tapi aku sangat bahagia.